Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwah fillah rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat-Nya kepada kita yang tiada terhingga, yang kalau kita hitung nikmat itu tidak akan pernah kita bisa menghitungnya, dan tiada lain serta tiada bukan yang kita harapkan senantiasa Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita menjadi hamba-hamba yang ahli bersyukur. Oleh karena itu, mari kita ucapkan hamdalah sebagai syukur bil lisan, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita melalui lisan kita dan mengucapkan alhamdulillah. Dan tidak hanya itu, mari kita aplikasikan rasa syukur ini melalui melaksanakan perintah-perintah Allah dan berusaha sekuat tenaga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah menjadi orang-orang yang ahli bersyukur dan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam senantiasa tercurah limpahkan keharibaan Maulana baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok manusia agung, manusia mulia, yang kemuliaannya itu, yang kehadirannya itu begitu bermakna bagi kita umatnya, dan bukan hanya umatnya, justru bagi seluruh alam jagat raya ini. Karena kalau tidak diciptakan beliau, laulaka lamma khalaqtul aflak. Kalau tidak ada beliau, maka tidak terciptalah seluruh jagat raya ini. Oleh karena itu kita bersyukur dengan kehadiran beliau, dengan nur yang Allah ciptakan, yaitu nur Muhammad SAW, maka terciptalah kita. Bagian daripada syukur kepada Allah dengan mensyukuri kita menjadi bagian dari umat baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita digolongkan oleh Allah menjadi umatnya beliau dan nanti di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah fillah rahimakumullah. Berbicara tentang masjid, yang mana masjid itu adalah merupakan satu sarana yang begitu bermakna dan berarti bagi umat Islam, di mana ini digambarkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau hijrah ke Madinah.
Apa yang beliau bangun pertama kali? Apa yang beliau pikirkan pertama kali? Apa yang beliau bentuk pertama kali? Tiada lain adalah masjid. Yang mana beliau memberikan isyarat di mana unta yang beliau tunggangi, di situ dia duduk, di situ dia terdiam, maka disitulah akan dibangunkan masjid, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking para sahabat berebut, ingin tempatnya, ingin lahannya, ingin tanahnya dijadikan menjadi sebuah tempat yang dimuliakan oleh Allah, yaitu berupa masjid. Sehingga Rasulullah merasa kebingungan, mana yang harus dipilih. Maka Allah memberikan petunjuk ilham melalui malaikat Jibril supaya tidak terjadi kesalahpahaman, supaya tidak terjadi kecemburuan. Maka untalah yang menjadi isyarat di mana di situ akan dibangun masjid, dibangun tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwah fillah rahimakumullah, bagaimana para sahabat berebut ingin tempatnya, lahannya dijadikan menjadi sebuah bangunan masjid. Karena ingat bahwa apa yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, beliau bersabda, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Rumah di surga balasan bagi orang yang mau dan rela serta berkorban harta dan semuanya untuk mendirikan sebuah tempat yang bernama masjid. Betapa penting dan berharganya sebuah bangunan yang bernama masjid ini, sampai Allah memberikan penghargaan yang begitu luar biasa. Siapapun kita, siapapun di antara kita tentu berpikir dan bermimpi ketika mereka kembali, baik kembali ke kampung halaman, baik tinggal di satu tempat. Apa yang mereka idam-idamkan pertama kali? Yang mereka idamkan pertama kali, yang kita harapkan pertama kali, ingin punya tempat tinggal, ingin punya rumah. Dan nanti kita akan kembali semuanya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ke kampung kita yang abadi, yaitu kampung akhirat. Betapa bahagianya orang yang ketika kembali ke kampung halamannya, kembali ke kampung akhirat, sudah Allah sediakan rumah tempat tinggal yang mewah dan megah. Dan tempat tinggalnya pun abadi selamanya, yaitu bagi orang-orang yang membangun masjid ketika di dunia. Maka ikhwah fillah rahimakumullah, masjid, peran masjid bagi kita khususnya umat Islam sangat penting, karena semua berawal dari masjid. Aktivitas kita diawali dari masjid. Bagaimana perintah sholat yang Allah turunkan ketika Isra wal Mi'raj baginda kita besar Muhammad SAW. Sejarah sholat yang begitu luar biasa, yang sampai akhirnya ditentukan dan dipastikan bahwa perintah sholat bagi kita umat baginda Nabi sebanyak 5 waktu, 17 rakaat dalam satu hari satu malam. Dan medianya untuk melaksanakan itu adalah di masjid. Begitu Allah menyayangi hambanya ini, bisa kita lihat dari perintah sholat itu sendiri, di mana Allah sediakan sarana untuk kita komunikasi dengan pencipta seluruh alam, dengan Rabbul Alamin. Bukan satu hari satu kali, bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali. Bahkan Allah sediakan ruang, sediakan waktu
untuk kita berkomunikasi, berkeluh kesah kepada Sang Pencipta semuanya, yang memiliki segalanya 5 kali dalam satu hari. Luar biasa, subhanallah. Ketika bangun pagi, sebelum kita berangkat ke kantor, sebelum kita berangkat ke pasar, sebelum kaki ini melangkah ke ladang, ke sawah, kita menghadap dulu kepada Sang Pemilik semuanya, yang memiliki kantor, yang memiliki ladang dan sawah, yang memiliki pasar dan alam jagat raya ini semuanya. Yaitu dengan melaksanakan 2 rakaat sholat subuh, kita memohon bertemu kepadanya, menghadap kepadanya. Ya Rabb, hari ini aku akan melangkahkan kaki menjemput karuniamu, maka berkahi langkahku ini. Sebelum kita melangkah, sebelum mata ini melihat dunia dan segala isinya, maka disediakan waktu oleh Sang Pencipta untuk menghadap dulu. Kita ingin mendapatkan rezeki hari itu, tapi kadang kita lupa, kita menghadap dulu kepada Sang Pemberi rezeki. Kita ingin hari itu mendapatkan karunia yang besar, tapi kadang kita lupa. Kita mohon izin dan mohon restu kepada Sang Pemilik karunia, yaitu Rabbul Alamin. Menjelang siang setelah kita beraktivitas, setengah hari berlalu, disediakan kembali oleh Allah. Barangkali ada masalah dalam hidupmu, silahkan kau mengadu siang ini dengan adanya waktu sholat duhur. Begitu sampai menjelang malam, sampai waktu isya, sebelum kita beristirahat. Maka ikhwah fillah rahimakumullah, dan itu semua dilakukan fil masjid. Maka orang yang memakmurkan masjid, kata Allah dalam surat At-Taubah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir, bahwa orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman dan kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ikhwah fillah rahimakumullah, masjid ini pun merupakan satu tanda bahwa kita sebagai makhluk Allah, ciptaan Allah, ketika kita menghadap Allah, semuanya sama di hadapan Allah. Ketika kita masuk masjid, semuanya sama di hadapan Allah. Pejabatkah dia atau rakyat biasakah dia? Petanikah dia atau seorang gubernurkah dia? Ketika dia masuk masjid, maka posisinya sama. Walaupun dia seorang pejabat, tapi kalau dia datang sop pertama sudah penuh, maka dia harus rela mengikhlaskan hatinya mengisi sop yang masih kosong. Di hadapan Allah sama. Siapa yang masuk duluan, maka dia berhak menduduki saf yang pertama. Walaupun dia orang biasa. Oleh karena itu, ikhwah fillah rahimakumullah, kalau kita masuk masjid, maka kita sadar kita sebagai makhluk yang lemah, makhluk yang tidak punya daya dan upaya, serta makhluk yang tidak memiliki kekuatan. Karena kita memasuki Baitullah, rumahnya Allah, rumah pemilik alam jagat raya ini, rumah Sang Pencipta, dan rumah yang memiliki segalanya. Oleh karena itu, ikhwah fillah rahimakumullah, ketika kita berbicara masjid, maka mari kita berpikir dan berusaha supaya kita bisa berperan. Kalau tidak mampu membangun masjid, mendirikan masjid supaya mendapatkan rumah di surga, maka kita berusaha menjadi orang-orang yang mampu memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid dengan melaksanakan perintah Allah, ibadah sholat yang 5 waktu, ataupun dengan cara lain mengisi kajian, duduk di majelis ilmu, itu termasuk memakmurkan masjid. Maka orang yang memakmurkan masjid, orang yang membangun masjid, itu adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan dari apa yang disampaikan pada kesempatan yang mulia ini, mari kita sama-sama untuk
berupaya sekuat tenaga bagaimana caranya supaya seluruh aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari berawal dari masjid, agar supaya kehidupan kita mendapatkan keberkahan dan ridha Allah, dan juga mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dengan mendapatkan surga nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk selalu istiqomah di jalannya dan digolongkan menjadi orang-orang yang ahli bersyukur dan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah, adem sekali ya dengar tausiah dari Pak Ustadz. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Sobat Asia Live dimanapun kalian berada dan bisa diambil hikmahnya. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan aku mau bahas sedikit tentang apa yang tadi Pak Ustadz bahas ya, tentang memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid. Menurut Pak Ustadz tuh gimana sih caranya kita-kita nih anak muda biar lebih tergerak untuk memakmurkan masjid gitu? Baik. Nah ini pertanyaan yang sangat luar biasa dan menjadi beban bagi kita semuanya, khususnya para orang tua. Terkadang masih ada beberapa masjid yang dikatakan oleh anak-anak muda ini kelihatan kolot katanya, karena yang menjadi pengurus orang-orang yang maaf sudah sepuh, azan sudah suaranya begitu sayup-sayup, kemudian yang menjadi imam dan yang lainnya, seakan anak-anak muda ini tidak diberikan ruang dan peran di situ. Maka dari itu, kalau kita melihat apa yang sebuah pepatah yang mengatakan bahwa subhanul yaum rijalul qad, bahwa pemimpin di masa depan adalah anak-anak muda sekarang. Maka kalau anak muda tidak diberikan kesempatan untuk berperan di masjid, maka di situ merupakan satu kesalahan besar. Nah, bagaimana supaya anak muda ini bisa berperan di masjid? Sebetulnya sangat banyak yang bisa diperbuat oleh anak-anak muda, karena memang anak muda semangatnya luar biasa. Biasanya mereka punya ide yang lebih kreatif, ide-ide yang lebih seger, apalagi sekarang bisa menarik anak-anak muda supaya betah di masjid itu dengan adanya wifi, internet, mudah supaya mereka itu karena sekarang zaman zaman digital, zaman sudah modern dan yang lainnya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diperankan oleh anak-anak muda, termasuk tadi menjadi seorang muadzin. Kalau anak muda, kalau dengar muadzin anak muda suaranya lantang apalagi bagus, orang yang dengar jadi tergerak ingin berangkat ke masjid. Jadi lebih semangat. Dan orang yang sudah sepuh mungkin akan merasa malu kalau melihat anak muda lebih rajin, karena kata Nabi, Allah sangat cinta kepada orang tua yang ahli ibadah, tapi Allah lebih cinta kepada anak muda yang rajin ibadah, karena memang godaannya luar biasa gitu. Itu mungkin barangkali. Oke. Wow, jawabannya luar biasa sekali. Dan iya, dan ini Pak Ustadz, kalau misal nih kita ya kan sehari-hari bekerja gitu ya, kadang juga ada kegiatan lain di luar gitu, tapi ada keinginan juga untuk ikut memeriahkan masjid, memakmurkan masjid gitu. Itu gimana caranya biar lebih seimbang ya? Kadang-kadang kan kita tuntutan kerjaan tuh kenceng banget gitu ya Pak Ustadz ya gitu, tapi tetap pengen gitu memakmurkan masjid. Betul. Gimana tuh Pak Ustadz? Betul. Memang apalagi di kota metropolitan, di kota besar seperti Jakarta ini, di mana semua orang hampir memiliki aktivitas pekerjaan yang
luar biasa kelihatannya. Berangkat pagi, berangkat gelap, bahkan pulang pun sudah gelap. Sehingga seakan tidak ada waktu. Sebetulnya mungkin kembali kepada kita dan niat. Sibuk apapun pekerjaan kita, aktivitas kita, tentunya ada waktu-waktu kalau memang kita niatkan, baik walaupun tidak dalam setiap hari, barangkali bisa dalam 1 minggu sekali, ataupun ya berapa kali sehari menyempatkan ke masjid, ataupun bisa melakukan dengan berbuat, kita kan bekerja menjaring orang, teman-teman kantor, sejawat dan yang lainnya. Ayo kita menyantuni anak yatim. Santunannya di mana, Mbak? Di masjid. Itu kan salah satu hal yang diantaranya memakmurkan masjid. Jadi orang, di sini ada kegiatan santunan anak yatim yang luar biasa yang diadakan oleh anak-anak remaja, yang mereka sudah punya kesibukan, punya penghasilan, itu luar biasa. Dan bisa disalurkan untuk santunan seperti betul, itu ya, salah satunya bisa dengan cara seperti itu bisa ya. Banyak sekali sebetulnya. Ya. Oke, yang penting niatnya juga ya Pak Ustadz ya. Kalau udah ada niat pasti ada jalan gitu. Oke, lalu Pak Ustadz kalau misal kayak aku kan sebagai wanita nih, sebagai perempuan ya gitu, kadang-kadang ada rasa rikuh gitu untuk bisa ikut turut langsung gitu kan ke masjid gitu, untuk bisa ikutan mengurus agar lebih hidup masjid gitu. Itu gimana sih Pak Ustadz biasanya? Memang kalau perempuan, wanita, kalau melihat apa yang disampaikan oleh baginda Nabi itu, sebaiknya sholatnya di rumah. Kenapa demikian? Para ulama menafsirkan hadis tersebut, mereka mengatakan untuk menghindari fitnah. Karena kan perempuan ketika dia keluar rumah, maka di situ berhadapan dengan begitu banyak fitnah. Maka oleh karena itu Nabi menganjurkan untuk sebaiknya sholatnya di rumah. Tapi kalau masjidnya sudah terbiasa, saya melihat beberapa masjid sampai 5 waktu itu, dari subuh sampai isya malam itu, selalu ada ibu-ibu perempuan yang ikut sholat berjamaah. Nah, kalau suaminya, orang tuanya mendampingi berangkat ke masjid, terhindar dari fitnah, itu tidak menjadi masalah. Maka dari itu kembali ke tadi, karena memang perempuan afdolnya sholatnya di rumah, maka mungkin kita bisa hanya sesekali di masjid begitu, apalagi ketika hadir ke masjid itu dalam momen-momen seperti mengadakan santunan anak yatim, atau memberikan pelatihan kepada anak-anak atau bimbel dan yang lainnya, dengan menggunakan sarana masjid itu tidak menjadi masalah. Jadi intinya kondisional, kalau lebih baik sih di rumah ya. Tapi kalau misal bersama suami, atau memang tujuan kegiatannya memang antar wanita dan untuk salah satunya santunan kayak gitu, mungkin nggak apa-apa ya, balik lagi ke kegiatannya ya. Oke, ya alhamdulillah. Menambah wawasan baru, menambah pandangan baru juga nih Pak Ustadz jadinya. Mudah-mudahan masjid-masjid di Indonesia dan seluruh dunia gitu ya, kita semua tuh tergerak untuk bisa ikut memakmurkan gitu ya, bisa untuk turun langsung gitu, bisa menghidupkan masjid gitu. Sobat Asya Live, thank you udah nonton video kali ini, dan jangan lupa di like, comment, subscribe, dan juga di share, dan selalu mampir ke channel Asya Live Entertainment, tonton videonya, jangan di skip. Oke, thank you for watching, stay healthy, stay safe, and see you on our next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.